Santapan Harian Rabu 4 Mei 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yeremia pasalnya yang ke-27. Namun, kita akan membacanya pada ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kasih-Mu yang nyata bagi kami, kasih-Mu nyata bagi kami. Mampukanlah kami untuk merenungkan kasih di dalam firman-Mu dan menyatakannya di dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus, Sang Sumber Kasih, kami berdoa. Amin. Yeremia 27 ayat 1-8. Pada permulaan pemerintahan Zedekia, anak Yosia Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan kepada Yeremia. Beginilah firman Tuhan kepadaku. Buatlah tali pengikat dan gandar, lalu pasanglah itu pada tengkukmu. Kemudian kirimlah pesan kepada Raja Edom, kepada Raja Moab, kepada Raja Bani Amon, kepada Raja Tirus, dan kepada Raja Sidon, dengan perantaraan utusan-utusan yang telah datang ke Yerusalem menghadap Zedekia, Raja Yehuda. Perintahkanlah mereka mengatakan kepada tuan-tuan mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Beginilah harus kamu katakan kepada tuan-tuanmu. Akulah yang menjadikan bumi, manusia dan hewan yang ada di atas muka bumi dengan kekuatanku yang besar dan dengan lenganku yang terentang, dan aku memberikannya kepada orang yang benar di mataku. Dan sekarang aku menyerahkan segala negeri ini ke dalam tangan hambaku, yakni Nebukadnezar, Raja Babel. Juga binatang di padang telah kuserahkan supaya tunduk kepadanya. Segala bangsa akan takluk kepadanya dan kepada anaknya dan kepada cucunya sampai saatnya juga tiba bagi negerinya sendiri. Maka banyak bangsa dan raja-raja yang besar akan menaklukkannya. Tetapi bangsa dan kerajaan yang tidak mau takluk kepada Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang tidak mau menyerahkan tengkuknya ke bawah kuk Raja Babel, maka bangsa itu akan kuhukum dengan pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Demikianlah firman Tuhan, sampai mereka kuserahkan ke dalam tangannya. Sahabat Santapan Harian, apa dasar dari harapan yang dimiliki seseorang? Pengharapan membutuhkan kepastian sebagai landasannya, sehingga itu tidak menjadi harapan semu dan palsu. Nabi Yeremia dipanggil oleh Tuhan untuk mewartakan betapa semunya pengharapan Yehuda dan bangsa-bangsa sekitarnya pada masa itu. Mereka bersatu untuk melawan penindas mereka. Tetapi akankah mereka memperhatikan seruan Nabi Allah? Tuhan memerintahkan Yeremia untuk mewartakan peringatan kepada raja-raja dari beberapa kerajaan yang datang menemui Raja Yehuda, yaitu Zedekia, yang hendak bersekongkol demi melawan kerajaan Babilonia. Namun, para raja itu dan Raja Yehuda memilih mengabaikan nubuat Yeremia.
Nabi Yeremia menunjukkan betapa berbahayanya tindakan meletakkan pengharapan bukan kepada Allah. Ketika pengharapan diletakkan pada sesuatu atau seseorang selain Allah, maka pengharapan itu tidak akan memiliki landasan yang kuat. Hanya Tuhan yang layak menjadi landasan pengharapan karena Ia mengetahui apa yang terjadi di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kemahatauan Tuhan membuat Ia mengenali jalan sejarah hidup manusia. Tuhan memperingatkan orang percaya untuk tidak mendengar nubuat palsu. Ketika umat memilih untuk mendengarkan para nabi palsu, mereka akan mengalami akibat dari pengharapan palsu yang mereka yakini, yaitu kegetiran dan kepahitan kehidupan. Hal yang bisa kita uraikan sebagai kesulitan hidup. Ketika kesulitan itu menimpa, mereka tidak akan dapat melarikan diri dari realitas yang mencekam mereka. Pada saat itulah mereka akan berpikir, seandainya saja kami mau memperhatikan seruan Nabi Allah. Manusia diciptakan oleh Tuhan dan dipanggil untuk melayani Tuhan dengan cara mengenali kebenaran darinya. Di sini kita perlu waspada dan jeli dalam memilah jalan hidup yang hendak kita pilih. Sungguh lebih baik untuk hidup dalam pengenalan akan Allah yang sejati, serta memperhatikan panggilan dan peringatan-peringatannya dari Alkitab. Mari kita berdoa. Bukan dengan kekuatan kami sendiri, kami dapat menjalani hidup ini, jika tanpa Engkau yang ada di samping kami, ya Allah. Engkaulah kuat kami yang menopang kami. Engkaulah harapan di dalam hidup kami. Di dalam cinta Putramu Yesus Kristus, kami bersembah. Amin.